Chapter 1736, Komplete en Uter David. Firasat buruk Sisuan telah terbukti benar. Resonansi kuali adalah kutukan padanya dan mendorongnya untuk hampir hancur. Tidak peduli seberapa percaya dirinya pada dirinya sendiri, dia tahu dia tidak akan pernah memecahkan rekor itu. Pikirannya kosong karena penolakan kenyataan ini. Bagaimana mungkin seorang bocah yang tidak berpengalaman bisa melakukan ini? Jiang Chen tersenyum malas. Kamu bisa berbalik sekarang, Sisuan. Sisuan tegang, ekspresinya berkerut. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia benar-benar kehilangan, dan itu adalah kerugian yang tidak bisa dia sangkal. Pikirannya murung ketika dia bertanya-tanya bagaimana kegagalannya terjadi. Di mana tanah suci bahkan menemukan pemuda ini. Bahkan dengan mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi mereka, Sisuan tergoda untuk kembali pada kata-katanya, tetapi hatinya kejang ketika dia memikirkan sumpah yang dia sumpah. Reputasinya tidak akan pernah pulih dari kerusakan yang dideritanya hari ini. Jiang Chen tidak memburu lawannya. Seolah-olah, It akan membutuhkan waktu untuk mendinginkan kuali. Para penonton membuat kolase ekspresi aneh. Orang-orang dari Tanah Suci Abadi tidak bisa menekan kegembiraan mereka, sementara delegasi dari faksi lain terpana bahwa Sisuan telah kalah. Jika mereka mendengar tentang pertandingan daripada menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah percaya hasilnya. Sisuan telah membangun reputasinya dengan mengalahkan boneka Daopil pada usia muda. Tidak ada yang pernah meramalkan dia suatu hari akan dihina dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan orang lain, harga dirinya jatuh ke tanah. Mereka menyaksikan prestasi luar biasa. Kuali sudah hampir dingin sekarang. Jiang Chen berkomentar dengan lemah, penting untuk menang dengan integritas dan kalah dengan bermartabat, Sisuan. Sekarang giliran kamu, apakah kamu akan bermain mati, atau kamu akan melanggar sumpah kamu? Petik 2. Sisuan berubah merah padam. Dia hanya ingin mengubur kepalanya di pasir, meninggalkan tempat di mana dia kehilangan harga dirinya. Tapi, dia tidak bisa. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi, dan hukum-hukum surgawi tidak akan membiarkannya melanggar sumpahnya. Meskipun demikian, dia belum mencoba tangannya dengan kuali. Dia belum kalah, belum. Masih ada peluang. Dia memutuskan untuk mencobanya. Mungkin kuali lebih mudah dipanaskan dari biasanya. Sedihnya, upayanya untuk menghibur dirinya benar-benar tidak berdasar. Meskipun ia sangat terampil mengendalikan api, lebih dari sepertiga dupa telah terbakar ketika kuali berbunyi. Dia memakan waktu hampir 2 kali selama Jiang Chen. Yang paling penting, meskipun kualinya beresonansi cukup cerah, itu tidak sedekat penangkapan dan dramatis seperti upaya Jiang Chen. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang pil Dao bisa membedakannya. Suara itu menandakan kemahiran proses pemanasan, dan itu mencerminkan penguasaan dan kendali seorang ahli pil atas kuali. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jiang Chen telah mengalahkan Sisuan dalam setiap aspek. Langkah Sisuan tersendat. Dia gatal untuk menghancurkan kuali berkeping-keping dan meruntuhkan seluruh tanah suci, tetapi tidak ada yang dalam batas kemampuannya. Taruhannya sudah berakhir. Dia telah kehilangan 2 putaran berturut-turut, menandainya sebagai pecundang. Dia mengklaim bahwa pil Skimender Tai adalah satu-satunya hal yang tidak diketahuinya. Sekarang jelas bahwa beberapa tawaran lebih baik dibiarkan tak terucapkan. Keangkuhannya telah menghancurkan reputasinya dan bahkan merampas kebebasannya. Tepuk tangan perlahan mulai dari majelis. Itu bukan tepuk tangan meriah, tetapi banyak yang mengikuti kerumunan dan bertepuk tangan. Tepuk tangan meriah membuat badut Sisuan, yang berdiri di tengah panggung. Pria parubaya dari Flora Divine Nation berseru, "Tunggu, tunggu. Ini adalah konspirasi." "Konspirasi," kataku. "Pikirkan tentang itu." Master Sisuan sangat berbakat dalam hal pil Dao. Berapa umur anak ini? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Tuan Sisuan? Perangkap ini dirancang dengan cermat oleh Tanah Suci Abadi untuk mengatur tuanku. Petik 2. Pria itu harus menjadi pelayan Sisuan. Dia melompat dan berteriak seperti pelawak pengadilan, mencoba untuk membatalkan taruhan. Tapi Yan Qingshan tidak akan membiarkan itu meluncur. "Sepertinya kamu akan kembali bertaruh. Jadilah tamuku. Lihat apakah surga membuatmu membayar." Beraninya kamu menyebut ini jebakan. Apakah ada otak di kepala kamu yang kosong itu? Bagaimana Shao Yuan bisa mengatur tuanmu? Apakah kamu pikir dia meramalkan bagaimana tuanmu akan membual dan merencanakan taruhan sebelumnya? Apakah kamu benar-benar berpikir itu mungkin? Petik 2. Dia juga tidak mudah menyerah.
Dia telah mendengar tentang kekalahan tetua Zimu dan bagaimana hal itu mendorongnya hingga mati dari iblis batin. Dia sangat ingin Jiang Chen memberi Sisuan rasa obat sendiri yang terakhir. Jiang Chen tidak mengecewakan. Dia menyelesaikan Flame of Vengeance dan yang lebih penting, benar-benar menghancurkan martabat Sisuan. Saat Sisuan hilang, nasibnya disegel sebagai budak pil Jiang Chen, sebuah malapetaka bagi seseorang yang sombong seperti Sisuan. Tentu saja dia tidak bisa menerimanya. Aku tidak peduli dengan semua omong kosong itu, pria parubaya itu bertahan. Aku hanya tahu bahwa tidak ada jenius muda di Myriad Abyss yang bisa mengalahkan Master Sisuan dalam Pil Dao. Flora Secret Land menyangkal validitas taruhan ini. Petik 2. Sisuan tidak bisa mengubah pikirannya sendiri, secara alami orang lain harus melakukannya untuknya. Mereka tidak peduli apakah mereka tampak pangkalan atau mempermalukan diri mereka sendiri dalam proses tersebut. Flora Secret Land tidak mampu kehilangan Sisuan. Fondasi mereka tidak akan banyak terpengaruh, tetapi perkembangan mereka dalam Pil Dao akan sangat menderita. Jiang Chen sama sekali tidak terkejut dengan reaksi mereka. Dia tersenyum. Kamu tahu bagaimana sumpah surgawi bekerja, Sisuan. Jangan ragu untuk membiarkan orang-orang kamu membantah kamu. Hukum surgawi tidak bisa dihindari. Kamu tidak ingin mencoba keberuntungan kamu. Petik 2. Sisuan gemetar karena amarah. Dia tidak pernah dipermalukan oleh lawan-lawannya seperti ini dalam beberapa dekade terakhir. Dia selalu menjadi orang yang melakukan penghinaan, dan dia sangat menikmati melihat korbannya mogok. Dan sekarang, retribusi ada di sini. Dia sepenuhnya mengalami keputusasaan dan rasa sakit yang pernah dia lewati musuh-musuhnya. Semua mata tertuju pada Sisuan, tatapan mereka berkilauan dengan semua perilaku emosi. Beberapa orang senang dengan kesengsaraannya. Beberapa orang menyesali nasibnya, yang lain mengasihani dia, dan tentu saja, ada orang yang ingin dia menderita lebih banyak. Kamu harus mengakui kekalahan kamu, Daois Sisuan. Ini adalah aturan tak tertulis dari dunia Pil Dao selama bertahun-tahun. Selain itu, kamu terikat oleh sumpah surgawi. Petik 2. Betul, jangan mencoba keluar dari ini, sesama pengikut Tao. Jika hukum surgawi merasakan keengganan kamu dan menghukum kamu, kamu akan berada dalam masalah serius. Petik 2. Memang ada preseden seperti itu. Sisuan tidak berani mengulangi kesalahan leluhurnya. Namun, pria parubaya itu menolak untuk berhenti membuat keributan. Cukup, bentak Zijumin dengan cemberut. Jujur saja jika kamu tidak bisa menerima kehilangannya, Sisuan. Biarkan badut ini tutup mulut. Kami merasa malu untuk Flora Secret Land bahkan jika kamu tidak menganggapnya memalukan. Petik 2. Ketika tetua Zimu kalah dari Sisuan, dia juga marah sampai gila, tetapi dia tidak pernah mempertanyakan hasilnya. Sisuan, di sisi lain, menyeret tumitnya untuk mengakui kekalahan. Tentu saja orang tidak akan menyetujui reaksinya. Lagi pula, pertandingan itu jujur. Tidak ada yang curang. Semua orang bersedia menawarkan dukungan mereka. Banyak yang mengkritik Sisuan karena reaksinya sementara beberapa mencoba menenangkannya. Mereka tahu konflik bisa ditelusuri kembali ke masa lalu, ketika tetua Zimu kalah dari Sisuan. Apa yang terjadi selanjutnya jelas. Jika Sisuan kembali pada kata-katanya, itu akan menjadi penghinaan bagi semua orang dan bahkan menunjukkan penghinaan terhadap aturan dunia Pil Dao. Itu adalah prinsip paling mendasar untuk hidup dengan kekalahan seseorang. Sisuan tidak bisa lebih menyesal dengan bagaimana keadaan berubah. Mengapa dia membiarkan keserakahannya menjadi lebih baik darinya? Mengapa dia bernafsu setelah pil Scamander Tai dan berakhir di perangkap pria muda? Dia menyesal membuat taruhan konyol atas bisikan pemuda itu. Dia bisa menolaknya dengan alasan bahwa taruhan mereka tidak pada tingkat yang sama. Tapi terlalu percaya diri dan harga dirinya membuatnya diam. Sudah terlambat baginya untuk berdebat sekarang. Apa yang dilakukan sudah dilakukan. Apa yang tidak akan dia berikan untuk kembali ke masa lalu dan mengambil opsi pertama yang diusulkan, untuk mengakui kecurangan dalam pertandingannya dengan tetua Zimu. Itu nasib yang jauh lebih baik daripada yang menantinya. Sekarang, martabatnya adalah yang paling tidak menjadi perhatiannya. Dia bukan lagi orang bebas. Tidak ada pil untuk penyesalan di dunia ini. Ekspresinya berkabut karena kesedihan, berkobar dengan amarah, dan keputusasaan yang luar biasa. Baik, aku mengakui, aku tidak tertandingi di dunia Pil Dao. Aku tidak berharap pertandingan hari ini menjadi kejatuhan aku. Berantakan sekali.
Chapter 1737, A Complete Change of Perception. Nada bicara Sisuan pahit dan putus asa. Tidak peduli seberapa licik dan percaya diri dia, tidak peduli seberapa besar rasa hormat yang dia kumpulkan, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Dia adalah orang yang teguh. Mengingat apa yang terjadi, dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang untuk menjaga martabatnya adalah melakukan bunuh diri. Namun baginya, harga dirinya tidak pernah melebihi hidupnya. Dia percaya bahwa seseorang harus selalu hidup untuk bertarung di hari lain. Pikiran itu menenangkannya. Dia mendekati Jiang Chen dengan ekspresi tanpa ekspresi dan berlutut. "Tuan, Sisuan dengan ini menyerahkan diriku kepadamu sebagai budak pil." Pengajuan kedaulatan pil lebih mengejutkan daripada tampilan Jiang Chen dari True Fires of Ninety Nine. Sisuan menyerah. Banyak ahli pil Dao dari Tanah Suci Abadi menangis. Air mata mengalir di wajah mereka. 60 tahun setelah kematian Tetua Zimu, Tetua akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Tanah Suci telah membalaskan dendamnya. Meskipun Sisuan masih hidup, nasibnya bahkan lebih memalukan daripada kematian Tetua Zimu. Tetua Zimu setidaknya telah mati dengan harga dirinya yang utuh. Sisuan akan menjalani sisa hidupnya dengan rasa malu. Emosi tinggi menggeliat melalui 3 bilangan prima. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Siapa yang akan berpikir bahwa Cao Yuan benar-benar dapat menyelesaikan misi? Terlebih lagi, pemuda itu telah menjadikan Sisuan budak pilnya. Bahkan 3 bilangan prima tidak bisa memikirkan hasil cara yang lebih memuaskan. Mereka tidak peduli jika Flora Secret Land akan tersinggung. Lagi pula, itu tidak menghentikan Flora dari menjadikan abadi musuh mereka bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, dalam hal kekuatan absolut, Eternal jauh lebih berpengaruh daripada Flora. Flora telah memegang posisi dominan semata-mata karena dasar mereka dalam pil Dao. Banyak faksi yang tidak mau berpihak pada mereka sebagai akibatnya. Itu telah merusak mereka, berpikir bahwa setiap tanah suci lainnya harus tunduk pada keinginan dan kebutuhan mereka. 2 penguasa pil Dao Flora lainnya sangat marah. Salah satu dari mereka menangkupkan tangannya di prime pertama. "Perdana pertama, kami datang jauh-jauh dari Flora Secret Land. Apakah ini cara kamu memperlakukan tamu kamu?" Petik 2. Perdana pertama mempertahankan senyum sopan. "Daoist Zhou, tidak ada yang salah dengan cara kita memperlakukan tamu kita. Taruhan itu hanya untuk hiburan. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal meningkat ke titik ini. Selain itu, selalu ada pemenang dan pecundang dalam pertandingan pil Dao. Apakah Flora Secret Land tidak dapat mengalahkannya?" Petik 2. Memang benar. Atau, lebih tepatnya, mereka tidak mampu kehilangan Sisuan. Mereka akan disalahkan karena kembali ke rumah tanpa dia. Mereka tidak mungkin memberitahu basa-basi mereka bahwa Tuan Dao Pil paling luar biasa mereka telah disita oleh Tanah Suci Abadi, bukan? Ini adalah seluruh hidupnya yang kita bicarakan di sini. Perdana pertama, bantah lelaki tua yang bermarga Zhou. Karena ini pertandingan persahabatan, itu harus berakhir dengan cara yang ramah. Taruhannya sama sekali tidak cocok, dengan satu taruhan pada hidupnya dan yang lainnya bertaruh resep pil Dao. Kehilangan yang tidak merata akan membuat pertandingan ini tidak valid. Petik 2. Perdana pertama menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membuang nafas. "Jika kami memaksa Sisuan untuk bertaruh, kami akan membiarkan segalanya merosot." Tapi dia setuju dengan ini. "Kamu mungkin berpikir kamu memiliki niat baik, Daoist Zhou, tetapi kamu merusak reputasi Sisuan. Negeri suci yang abadi tidak akan mundur dalam masalah ini." Petik 2. Ketika Sisuan telah menekan Tetua Zimu dan mengejek mendiang Tetua, menghukumnya mati dengan setiap gerakan, Flora tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Tidak mungkin Eternal akan membatalkan pengaturan dan membiarkan Sisuan lolos. Rasa malu yang pernah mereka derita masih segar di benak mereka. "Kasihanilah, perdana pertama, kami akan berutang budi padamu dan kami tidak akan melupakannya." Lelaki tua itu bertahan. Perdana pertama mengerutkan kening. "Cukup, jika orang dapat mengambil kembali kata-kata mereka seperti yang mereka inginkan, lalu apa arti taruhan? Aku yakin kami tidak melakukan kesalahan di sini." Sisuan telah bersumpah atas kemauannya sendiri, yang sekarang tidak punya pilihan selain untuk menghormati. Dia bisa melarikan diri dari perbudakan hanya jika Jiang Chen hanya ingin mempermalukannya dan tidak berniat untuk mengambil Sisuan sebagai budak pilnya, tapi itu jelas bukan masalahnya. "Tidak bisakah kamu membuat pengecualian, perdana pertama?" "Pengecualian?" Perdana pertama mengejek.
Kenapa kamu tidak membuat pengecualian untuk tetua Zimu? Mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan padanya untuk menjaga persahabatan kita? Kaulah yang membuat kami musuh terburukmu. Kami hanya membalas budi. Petik 2. Prime pertama menghadirkan citra yang kuat saat ia berargumen. Orang tua itu terdiam. Dia tahu bahwa ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka tidak memiliki landasan moral yang tinggi di sini. Nasib Sisuan hancur. Sisuan menggelengkan kepalanya dan pergi ke teman-temannya dengan wajah pucat, menggumamkan sesuatu tanpa suara. Mereka belajar dari penyadapan pesan mereka dan memilih metode komunikasi yang berbeda. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya pada rekan senegaranya, tampaknya bertekad untuk tetap menjadi budak pil. Zhou terdiam. Jelas dari ekspresinya yang merenung bahwa dia tidak mengambil hasilnya dengan baik, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa ketika Sisuan telah menyerahkan dirinya. Mereka berada di tanah suci abadi. Jika mereka membuat keributan, mereka akan bergabung dengan Sisuan untuk disimpan di sini. Seseorang tertawa keras. Selamat ke tanah suci abadi untuk tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga mendapatkan budak pil yang kompeten. Kata-katanya memulai reaksi berantai. Satu demi satu, orang-orang mengucapkan selamat kepada tanah suci abadi. Orang-orang dari tanah suci Flora menyaksikan dengan sunyi senyap. Begitulah cara dunia pil Dao. Siapapun bisa jatuh dari kasih karunia kapan saja. Ambil Sisuan sebagai contoh, dia membuat nama untuk dirinya sendiri ketika dia masih muda, dan dia berlayar menuju kesuksesan tanpa kesulitan sampai sekarang. Namun tanpa disangka-sangka, dia kehilangan segalanya ketika dia baru berusia 100 tahun. Taruhannya sudah berakhir, Daois Ziju. Maukah kamu memberi kami informasi tentang pil Scamander Tai? Untuk itulah kami datang ke sini. Petik 2. Ziju Min sangat senang mendengar ini. Pil Scamander Tai dikembangkan oleh jenius kami, Zhao Yuan. Tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk memperkenalkan pil selain dia. Ayo, Zhao Yuan, mari kita dengar dari kamu. Para peserta lainnya diminta serempak, bertekad untuk mendapatkan jawaban. Baru saja mengalahkan Sisuan, tidak ada keraguan bahwa dialah yang menciptakan pil. Dia jelas bukan hanya ikan herring merah yang dibawa Eternal. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Jiang Chen telah mengokohkan posisinya di dunia pil Dao setelah pertandingan. Sejak awal waktu, kendala paling sulit bagi seorang kultivator untuk diatasi adalah ambang batas antara Kaisar Besar dan Empyrean. Ia memulai dengan tersenyum. Hanya kurang dari 1 dari 100 yang bisa naik ke kerajaan Empyrean. Pil Scamander Tai bertujuan untuk mengatasi masalah itu. Petik 2. Jiang Chen menguraikan dasar-dasar. Dia selalu memiliki lidah perak. Menghadirkan pil itu bukan tugas yang sulit, belum lagi dia tahu pil itu seperti punggung tangannya. Para pendengar tidak sepenuhnya yakin akan efek pil tersebut, tetapi ia tidak berusaha mengubah pikiran mereka. Banyak dari mereka minum pil sendiri. Selama mereka tidak buta secara spektakuler, mereka akan dapat mengatakan bahwa pil itu sah. Kami sekarang tahu tentang efek pil, Zhao Yuan muda, dan kami tahu bahan utamanya adalah buah Tai Dragon Scale. Maukah kamu memberitahu kami apa bahan pelengkap itu? Pembicara ini telah melewati batas. Bahan-bahannya tidak rumit, kata Jiang Chen. Namun, tolong jangan berasumsi bahwa mengetahui ramuan sudah cukup bagi kamu untuk memurnikan pil. Tanpa menguasai metode dan proses pemurnian, kamu lebih baik tidak tahu apa-apa. Petik 2. Jangan mencoba menakuti kita, anak muda. Kami hanya ingin tahu bahannya. Kami tidak takut gagal. Petik 2. Sebenarnya, Jiang Chen memperingatkan mereka agar tidak bereksperimen tanpa menahan diri dan membuang-buang bahan. Bahan-bahannya, terutama buah Tai Dragon Scale, langka. Ini akan menjadi bencana jika mereka terbuang sia-sia. Terlebih lagi, Eternal tidak akan bisa mendapatkan buah Tai Dragon Scale jika semua orang mencobanya di penyelingan. Karenanya, dia tidak akan memberitahu mereka apapun. Tolong jangan berpikir untuk memurnikan pil itu sendiri. Aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan dapat memperbaikinya bahkan jika kamu tahu bahan-bahannya. Ini sangat teknis. Satu langkah saja yang salah dapat menyebabkan kegagalan. Petik 2, Chapter 1738, Talk of Mariage. Jiang Chen hampir tidak melebih-lebihkan. Namun, yang lain berpikir dia ingin memiliki sesuatu yang berharga. Itu bisa dimengerti, karena tidak masuk akal untuk mengharapkan resep pil berharga dibagikan secara gratis. Tidak ada yang hadir yang begitu naif.
Mereka membuat permintaan untuk membuat Jiang Chen bersalah menyetujui apa yang terjadi selanjutnya. Zhao Yuan muda, kita semua tahu bahwa pil Scamander Tai adalah rahasia eksklusif kamu. Kami tidak akan mendorong kamu untuk itu. Namun, dapatkah kami meminta kamu untuk berkunjung ketika ingin meminum pil untuk kami? Kami dengan senang hati membayar biaya apapun yang kamu minta, asalkan tidak terlalu keterlaluan. Petik 2. Inilah yang diinginkan sebagian besar faksi. Mereka memiliki buah Tai Dragon Scale, tetapi tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi pil. Jika Zhao Yuan bisa melakukan itu untuk mereka, tujuan mereka untuk mendapatkan lebih banyak pil masih akan tercapai pada akhirnya. Layanan seperti itu biasa di dunia pil Dao. Jelas, itu sangat menguntungkan bagi tuan yang melakukan pemurnian. Sebagian besar tidak menolak permintaan ini kecuali mereka sudah sangat penting di faksi mereka sendiri. Tidak perlu dibayar jika seseorang memiliki banyak sumber daya di back and call. Jiang Chen belum cukup pada saat itu. Proposal ini memang menarik. Aspek moneter sebenarnya sekunder. Memberikan layanan ini akan memungkinkannya untuk memperluas lingkaran koneksi ke seluruh 10 negara ilahi. Mengenal orang di tempat tinggi akan menguntungkan bagi rencana masa depannya. Dalam jangka pendek, mereka akan berguna dalam upayanya untuk Huanger. Dalam jangka panjang, mereka bisa membantunya menemukan petunjuk tentang formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Tidak memiliki cukup teman membuat jangkauannya sangat terbatas di Miriat Abyss ketika datang untuk apapun. Karena itu, dia tidak langsung menolak permintaan itu. Aku bukan orang yang tidak masuk akal, dia tersenyum. Aku bisa memahami perasaan kuat semua orang tentang masalah ini. Jika aku punya waktu untuk bepergian ke Miriat Abyss dan melewati daerah kamu, aku tidak akan mengecewakan kamu. Petik 2. Janji ini dibuat tanpa persetujuan dari 3 bilangan prima, yang hampir tidak bisa membuat keputusan atas nama pemuda itu lagi mengingat kekuatan dan prestasinya. Mereka tidak terlalu senang tentang hal itu, tetapi mereka tidak dalam posisi untuk secara sewenang-wenang menegur kejeniusan kaliber ini. Lebih baik bagi mereka untuk merawat bakat mereka dengan baik. Bagaimana jika dia terbang ke tempat lain suatu hari? Ke-9 negara ilahi lainnya akan sangat senang memilikinya, bahkan Flora Divine Nation. Siswan luar biasa, tapi Zhao Yuan jelas lebih unggul. Pengakuan atas fakta ini menghilangkan ketidakbahagiaan 3 bilangan prima. Kesan orang lain terhadap Jiang Chen jauh lebih baik dengan persetujuannya. Pria muda itu tidak berperasaan sama sekali. Tampaknya provokasi dan hinaannya terhadap Flora Secret Land dan Sisuan sepenuhnya karena permusuhan antara Flora dan Eternal, dan bukan kepribadiannya yang kasar. Kamu tidak hanya mengatakan hal-hal baik untuk memecat kami, kan, teman muda? Seseorang bercanda. Itu benar, kami benar-benar menantikan kunjungan kamu. Jiang Chen tersenyum. Janji aku sudah mati. Aku tidak akan mengabaikan peluang yang muncul, kamu memegang kata-kata aku. Petik 2. Tidak perlu meragukan ketulusannya setelah putaran kedua penegasan ini. Festival Scamander berlangsung dalam suasana yang sangat santai. Karena pil Scamander Tai-nya, Jiang Chen secara tidak sengaja menjadi sorotan festival. Dalam diskusi pil Dao, ia sering membuat komentar yang mengejutkan dan dengan mudah bercakap-cakap dengan raksasa pil Dao lainnya secara setara. Tidak ada tanda-tanda adanya rasa malu atau ketidaknyamanan yang ditunjukkan oleh seorang pemula. Dia adalah seorang veteran sejati. Bahkan Zi Jumin menemukan ini agak mengejutkan. Beberapa jenius dilahirkan untuk acara-acara penting, Zhao Yuan tidak diragukan lagi salah satu dari mereka. Lebih dari 90% dari pil Dao raksasa Miriat Abyss hadir hari ini. Dia sendiri akan kesulitan berbicara dengan beberapa dari mereka, karena mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda jauh di atasnya. Namun, Zhao Yuan bisa menjawabnya dengan mudah. Pengetahuannya tentang pil Dao tampak hampir sepadan dengan para guru terpelajar ini. Penampilan luar biasa Jiang Chen membuat Zi Jumin sangat malu. Pengetahuan pil Dao-nya sendiri tidak cukup memadai untuk dimiliki sendiri di antara teman-temannya yang lebih terhormat. Ketika festival hampir berakhir, Eternal Secret Land, secara tidak sengaja, merilis berita lain dari dalam. Eternal sedang meneliti pil kebon mahkota di belakang layar. Kabarnya, itu adalah pil yang memungkinkan para ahli empati untuk naik ke tingkat tanpa syarat. Ada kegemparan luas di pengumuman ledakan ini. Banyak orang yang tertarik berkurang sekali lagi dengan semangat baru saat mereka bertanya dengan penuh semangat setelah pil. Tetua Ziju, apakah pil kebon mahkota ada dalam atau melewati tahap teoretis?
Bukankah terlalu tidak masuk akal untuk memberikan level gratis kepada seorang pembudidaya Empyrean? Tetua Ziju, sudahkah Tanah Suci Abadi menemukan semacam dunia rahasia purba? Petik 2. Ziju Min tersenyum. Sejujurnya, itu sama sekali tidak terkait dengan dunia rahasia apapun. Pil itu jelas sudah melewati tahap teoretis, dan mungkin akan segera keluar ke tempat terbuka suatu hari nanti. Petik 2. Pil Crowning Empyrean sudah direalisasikan, meskipun hanya beberapa eksekutif terpenting yang mengetahui hal ini. Eternal Secret Land tidak memiliki niat untuk melepaskan pil yang sebenarnya saat ini. Pil Scamander Tai menjadi pusat perhatian sekarang, dan pil Crowning Empyrean hanya akan mengalihkan perhatian dari rekannya. Hanya setelah antusiasme memudar dari yang pertama bisa yang kedua didorong. Eternal ingin memaksimalkan pengaruhnya secara strategis. Kata-kata Zijumin menyebabkan beberapa Master Pil Dao tertua bergeser di kursi mereka. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Myriad Abyss adalah batu tulis kosong ketika datang ke pil varietas itu. Industri Pil Dao akan terbalik oleh penampilan pil baru ini. Mungkin gelar Flora Secret Land sebagai yang terdepan dalam Pil Dao akan diambil alih hanya dalam beberapa tahun. Pil Dao raksasa dari negara-negara ilahi memiliki perasaan agak campur aduk tentang semua ini. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keraguan ketika mereka secara naluriah berpikir bahwa Tanah Suci Abadi itu menggertak untuk menciptakan momentum lebih lanjut untuk dirinya sendiri. Namun, sikap Zijumin yang sederhana membuat tebing itu lebih bisa dipercaya. Senyum meyakinkan percaya diri di wajah Cao Yuan ketika mereka menoleh padanya. Mungkinkah pil kebon mahkota juga nyata? Apakah itu sekali lagi terkait dengan Cao Yuan? Petik 2. Prospek mengirim kejutan melalui hati semua orang. Jika itu nyata, pil Empyrean penobatan akan jauh lebih bermakna daripada pil Scamander Tai. Pil mana yang lebih unggul tidak dapat dikatakan dengan tegas, tetapi akal sehat mengatakan bahwa pil yang pertama lebih baik dan pada tingkat yang lebih tinggi. Mungkinkah pil semacam itu ada? Meskipun festival akan segera berakhir, para tamu tidak lagi ingin pergi. Banyak yang mencari alasan untuk tinggal beberapa hari lebih lama di Tanah Suci Abadi. Tujuan mereka jelas, mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang pil baru. Cara paling langsung untuk melakukannya adalah dengan mengunjungi Cao Yuan. Sudah, orang-orang merencanakan bagaimana bertemu dengan jenius muda secara pribadi. Jiang Chen telah menjadi kue panas di mata publik. Karena masa mudanya, itu memungkinkan untuk menggunakannya sebagai titik serangan. Piala di tangan, Zijumin berdiri. Rekan-rekan pengikut Tao, katanya, terima kasih telah datang ke Festival Scamander. Maafkan segala ketidakpuasan yang disebabkan oleh persiapan kami yang terburu-buru. Pidato aku menandakan akhir dari festival, tetapi sebelum itu, ada hal lain yang ingin aku tanyakan pada perdana-perdana untuk diumumkan. Petik 2. Semua orang tercengang sekali lagi. Mereka menjadi paling sensitif terhadap apapun yang dikatakan Tanah Suci Abadi. Pil kebon mahkota sudah cukup mengejutkan. Kejutan apa lagi yang ada di toko? Pengumuman itu ada hubungannya dengan Cao Yuan. Zijumin tersenyum dengan tenang saat menatap pemuda itu. Jiang Chen membalas senyumnya, menyadari apa yang senior dapatkan. Zijumin melirik ke arah prime pertama pada gilirannya. Senyum di wajah perdana pertama sangat tenang. Dia menatap Jiang Chen dengan persetujuan besar, tidak mau melepaskan aset berharga seorang pemuda di hadapannya. Ini seharusnya menjadi masalah pribadi, tapi kami merasa sangat penting untuk menyegel berita baik di atas batu. Wanita itu melirik ke arah Hao Xian dengan humor yang baik. Sang patriark merasa agak tidak nyaman menjadi pusat perhatian sementara. Mengapa Hao Xian menjadi fokus? Patriark Qian, pengumuman itu berhubungan dengan rumah kamu juga. Sang patriark berkedip. Perdana pertama, aku terlalu bodoh untuk mengerti. Tolong beri aku pencerahan. Petik 2. Ya. Kami hanya harus mendapat dukunganmu dalam hal ini juga. Cao Yuan muda tinggal bersama Hao Xian sebentar, iya. Dia masih memiliki sedikit kasih sayang untuk rumah kamu, terutama terhadap seorang putri kamu. Jika kamu akan begitu baik untuk memberikan tangannya. Petik 2. Patriark Hao Xian langsung diwarnai. Jantungnya mulai berdetak kencang. Tangan Yan Wanjun yang terentang bergetar juga, cairan di dalam pialanya tumpah. Mereka sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Chapter 1739, At Each Other's Throat. Jiang Chen tetap tenang. Dia tidak terkejut dengan Zijumin dan keputusan perdana pertama. Mereka belum memberitahunya sebelum pengumuman,
Tetapi itu tidak masalah. Hari ini adalah hari di mana semua pekerjaannya sebelumnya membuahkan hasil. Akhirnya, Tanah Suci Abadi menunjukkan kepadanya dukungan publiknya. Sikap faksi itu jelas-jelas tidak kabur dan tidak pasti. Warna kulit para hadirin Haus Xiaohu menjadi gelap. Xiahou Zong adalah yang paling parah terkena dampak, wajahnya tertutupi oleh kedengkian. Meskipun perdana pertama tidak menyebutkan nama gadis itu, dia tahu secara naluriah siapa itu. Setelah pulih dari kebingungannya, Bapak Bangsa Haus Xian sedikit menelan. Siapa yang kamu bicarakan dari Haus Xian, First Prime? Dia bertanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Perdana pertama tersenyum santai, lalu memandang ke arah Huang. Gadis mana dari generasi mudamu yang bisa melampaui Yan King Huang? Dia, sang patriark tidak tahu apa yang seharusnya dia rasakan. Apakah dia seharusnya bahagia, tidak nyaman, atau khawatir? Ada sedikit dari semua itu. Akan sangat spektakuler jika seorang jenius seperti Zhao Yuan bisa menjadi menantu Haus Xian. Mungkinkah rumah itu menangkis kemarahan Haus Xiaohu dengan kekuatannya saat ini? Semua orang tahu bahwa Yan King Huang telah lama dijanjikan kepada Xiahou Zong sebagai kapal budidaya. Masalah memalukan bagi Haus Xian, tentu saja, tapi bukan janji yang bisa dengan mudah dilanggar. Tapi Tanah Suci Abadi jauh melampaui Haus Xiaohu dalam hal keunggulan dan kekuasaan. Tidak peduli seberapa dominan rumah Xiahou, bisakah ia menentang Tanah Suci bangsanya sendiri? Meskipun sang patriark mengetahui fakta-faktanya, dia tetap ragu. Pertempuran antara kekuatan besar seringkali berarti penderitaan orang yang lemah lembut. Jika Haus Xiaohu dipaksa untuk menekuk lututnya, kemungkinan akan mengeluarkan kemarahannya pada Haus Xian sebagai gantinya. Tentu saja ada catatan panjang tentang hal itu terjadi. Dengan demikian, sang patriark sangat terganggu oleh kebuntuan. Yan Wanjun menjadi cerah. Ini luar biasa, katanya dengan keras. Bakat Zhao Yuan tidak tertandingi, tak tertandingi seperti kecantikan Yan King Huang. Mereka adalah pasangan yang cocok untuk satu sama lain. Apa yang bisa diklaim pasangan lain di bawah langit? Petik 2. Dia bersedia mengambil alternatif apapun yang akan melindungi cucu perempuannya dari kehancuran. Namun, Haus Xiaohu memiliki pendapat berbeda. Salah satu tetua rumah menyela dengan dingin, Yan Wanjun, rumah Yan memang tidak pernah tahu nilai sumpah. Putramu telah mengatur pernikahan dengan Haus Xiaohu bertahun-tahun yang lalu, tetapi mencibirnya untuk seorang gadis dari dunia luar. Yan King Huang telah dijanjikan kepada Xiahou Zong kita sebagai kapal budidaya, bukan? Apakah kamu berencana melanggar kata-kata kamu lagi? Petik 2. Kedua fakta itu tidak konsensual dan merupakan produk kompromi yang tak berdaya. Karena dominasi Haus Xiaohu, Haus Xian tidak memiliki jalan keluar atau jalan untuk kesalahan yang dilakukan untuk itu. Sayangnya, ketidakmampuan mereka untuk mengambil tindakan digunakan untuk merugikan mereka. Yan Wanjun tidak bisa berkata-kata, tapi Yan King Sang tidak terpengaruh. Pernikahan pamanku disodorkan padanya, bukan? Protesnya keras. Begitu juga perselingkuhannya dengan Huanger. Kamu mendorongnya ke kami dengan sikap dominan kamu. Ya, Haus Xiaohu sudah kuat beberapa tahun terakhir, tetapi bangsa Divine Eternal memiliki hukumnya sendiri. Mengesampingkan paman aku, apakah kamu berani mengklaim apa yang aku katakan tidak benar? Apakah kamu memiliki dokumentasi atau bukti? Petik 2. Sebagai murid dari Tanah Suci Abadi, Yan King Sang memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi. Dia bisa dengan serius bersaing bahkan ketika berhadapan dengan Haus Xiaohu secara langsung. Di sisi lain, Xiahou Zong sangat kesal. Dia mencibir dingin pada Yan King Sang. Kamu pikir kamu siapa? Jangan percaya diri kamu sebagai jenius hanya karena kamu mengenakan seragam Eternal Secret Land. Petik 2. Yan King Sang tertawa terbahak-bahak. Berhentilah bersikap sombong, Xiahou Zong. Kami berada di Tanah Suci Abadi dan aku adalah salah satu muridnya. Aku memiliki hak untuk berbicara menentang kamu dan rumah hitam kamu. Mata Xiahou Zong melesat seperti ular beludak, menyapu Yan King Sang untuk mendarat di Jiangchen. Nak, namamu Zhao Yuan, benar. Nada bicaranya menunjukkan ketinggian kesombongan. Jiangchen mengembalikan rasa tidak puas total. Tidak ada emosi dalam pandangannya kembali ke Xiahou Zong. Yan King Huang adalah milikku. Itu sudah diputuskan sejak awal. Jika kamu menginginkannya, kamu akan menerima barang bekas. Sekarang, aku menyarankan kamu untuk menyerah pada saat ini. Xiahou Zong bukan tipe orang yang menyembunyikan warna aslinya, bahkan di Tanah Suci Abadi.
Setelah mendengar frasa, barang bekas, Jiang Chen sedikit mengernyit. Dia memancarkan pembunuhan dingin ke arah Xiahou Zong. Xiahou Zong, apakah kamu tahu bahwa aku belum pernah membenci siapapun sejak datang ke sini untuk bangsa Divine Eternal? Jiang Chen menyatakan dengan dingin. Namun, aku membencimu dengan setiap serat wujudku. Jadi apa? Xiahou Zong hanya menghina musuhnya. Ada banyak orang yang membenci atau iri padaku. Mereka entah mati atau bahkan tidak berani berbicara di hadapanku. Kamu akan menjadi satu lagi di daftar. Petik 2. Sangat. Aku dapat memberitahu kamu bahwa semua orang yang aku benci di masa lalu sudah mati. Jiang Chen mengucapkan retort runcing. Jadi, kamu hanya benci sampah. Mengerti. Xiahou Zong menjadi lebih dingin. Mungkin mereka sampah. Kamu bukan Xiahou pertama yang mendapatkan tag, kamu tahu. Senyum aneh tergantung di wajah Jiang Chen. Xiahou Zong bergerak ketika dia mendengar wahyu ini. Yang lain dari House Xiahou juga diam. Mereka secara naluriah merasa bahwa Zhao Yuan mendapatkan sesuatu. Insiden yang terlupakan diingat. Xiahou Ying menjerit. Saudaraku, apakah dia mengatakan dia membunuh Xiahou Si? Dia yang paling cepat bereaksi. Dia tahu Zhao Yuan datang dari Kepulauan Blue Smoke dan telah berpartisipasi dalam festival batu giok kuno di sana. Xiahou Si telah meninggal di Blue Smoke sekitar waktu yang sama, pembunuhnya masih buron. Teka-teki yang berkaitan dengan kematiannya telah membingungkan rumah Xiahou untuk beberapa waktu sekarang. Jadi anak ini bertanggung jawab untuk itu, kan? Xiahou Zong mengangkat alis, menatap belati pada Jiang Chen. Benarkah itu? Jika itu yang kamu inginkan, pasti, Jiang Chen mengangkat bahu. Xiahou Si bukan keturunan pertama dari rumahnya yang telah dia bunuh. Dia akan membunuh Xiahou Jing kembali di wilayah manusia juga. Aku mengerti, aku mengerti, aku mengerti. Xiahou Zong menyeringai marah. Kamu punya bola, aku akan memberimu itu. Tidak ada orang seperti kamu untuk waktu yang lama di Eternal Divine Nation. Aku akan mengingatmu. Silakan lakukan. Sampai hari kamu mati, aku akan menjadi mimpi terburukmu. Petik 2. Banyak yang menghormati keberanian dan karakter Jiang Chen. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari generasi muda berani berbicara seperti ini kepada Xiahou Zong. Zhao Yuan ini tampaknya tanpa rasa takut. Yang paling penting, Xiahou Zong tidak beruntung dalam perang kata-kata. Jiang Chen tersenyum dengan acuh tak acuh, mengabaikan Xiahou Zong sepenuhnya demi tinju yang ditangkupkan ke arah kepala keluarga Yan. Patriark Yan, aku beruntung bisa berkenalan dengan rumahmu di masa lalu. Bahkan, orang mungkin mengatakan kami cukup akrab. Aku ingin membuat hubungan kami lebih dekat dengan menikahi Yan Qinghuang. Apakah kamu akan mengakomodasi keinginan aku? Petik 2. Patriark House Yan dihadapkan pada dilema. Bibir Yan Wanjun bergetar saat menahan apa yang ingin dikatakannya. Itu bukan tempat yang tepat untuk setiap faksi netral untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tidak ada yang ingin membuat House Xiahou marah tanpa alasan. Meskipun Zhao Yuan cukup cemerlang, bakatnya yang ditampilkan masih terbatas pada Pildao. Tidak ada orang yang bisa mendekati Xiahou Zong di seluruh negara, apalagi menantang posisinya. Apakah Zhao Yuan benar-benar memiliki potensi itu? Tanah suci yang abadi pasti lebih kuat dari rumah Xiahou, tetapi apakah itu akan mengembalikan Zhao Yuan dengan biaya berapapun? Semua orang telah menyaksikan kenaikan meteorik House Xiahou dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak mungkin rumah itu bisa menantang tanah suci, lebih baik menjauhkan diri dari faksi yang berkumpul dalam kekuatan. Faksi netral bangsa ilahi tidak bisa memihak pada titik ini. Faksi eksternal lebih sulit menyuntikkan diri ke urusan internal suatu negara. Itu bukan tempat mereka untuk berbicara. Patriark Yan menghela nafas. Zhao Yuan, aku menghargai bakat dan keterampilan kamu. Aku pikir kamu pasangan yang cocok untuk Huanger. Sayangnya, House Yan berada di tempat yang sangat sulit mengenai hal ini. Aku ingin kamu menyelesaikan perbedaan kamu dengan House Xiahou sebelum aku setuju. Petik 2. Jiang Chen agak kecewa dengan keraguan Patriark. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi House Yan untuk berlindung di bawah sayap tanah suci, jika bukan karena keraguan pemimpinnya di saat konflik. Sang Patriark ingin menghindari kemarahan kedua belah pihak dengan menunggu konflik diselesaikan. Namun, melakukan hal itu juga akan menenangkan kedua belah pihak. Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa House Yan menurun. Patriarknya tidak cukup berani untuk mencapai tempat yang produktif. Senyum itu perlahan menghilang dari wajahnya. Dia memiringkan kepalanya. Patriark Yan,
Banyak tamu berkumpul di sini hari ini. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta bantuan dari Yan Huang dari rumah Yan dalam pernikahan. Petik 2. Dia akan memaksa patriark untuk memihak, apakah yang terakhir ingin atau tidak. Jiang Chen ingin lebih dari segalanya membuat keributan di sini. Dengan melakukan itu, dia bisa mengambil keuntungan dari kekacauan. Jika popularitas sementaranya dibiarkan mereda dan Xiahou Zong mengambil Huanger dengan paksa, bukankah semua rencananya sia-sia? Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Zi Jumin tersenyum tipis. Patriark Yan, Zhao Yuan pasti akan memasukkan banyak hadiah mewah dalam hadiah pertunangannya. Pil Skimender Tai, pil kebun mahkota di masa depan, dan banyak sumber daya terkait pil lainnya adalah apa yang dibutuhkan Haoxian. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berhenti sebentar. Petik 2, Chapter 1740, Marry Only Him. Zi Jumin telah membuat beberapa pernyataan hiperbolik, tetapi dia tidak menyimpang dari kebenaran. Sangat memalukan bagi Haoxian kehilangan seorang jenius pil seperti Zhao Yuan. Mengembalikan Huanger ke Hao Xiaohu hanya untuk sementara menenangkan yang terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Hao Xiaohu tidak akan merepotkan mereka lagi. Di sisi lain, menikahkan Huang dengan Zhao Yuan akan membawa banyak manfaat bagi mereka. Bahkan orang bodoh pun akan memilih itu. Namun, Haoxian terikat untuk menarik kemarahan Hao Xiaohu karena membiarkan Zhao Yuan mengambil Huang, dan pembalasan itu bukanlah sesuatu yang Haos bisa bertahan. Sang patriark terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Yan Wanjun kecewa dengan ketidakmampuan patriark untuk mengambil sikap ketika itu penting. Dia memandangi cucunya dengan minta maaf. Terkena rasa malu dan penyesalan, dia hampir tidak bisa bertemu mata sedihnya. Huang, jenius Zhao Yuan telah mengungkapkan perasaannya yang mendalam kepada kamu. Apa yang kamu pikirkan? Yan Wanjun dipermalukan begitu dia mengajukan pertanyaan. Itu adalah pertama kalinya dia meminta pendapat cucunya sendiri. Huang tersenyum masam. Kamu akhirnya bertanya tentang apa yang aku inginkan, kakek. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah pertama kalinya eksekutif senior keluarga memperlakukan aku seperti manusia? Kamu tidak pernah peduli dengan apa yang aku pikirkan. Kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaan aku. Kamu tidak pernah bertanya apakah aku bersedia. Petik 2, Yan Wanjun memerah, merah tua, tangannya gelisah. Dia tidak bisa menghadapi cucunya. Sang patriark juga tidak kembali. Dia tahu bahwa Huang tidak mau. Rumah Xiahou telah memenjarakan orang tuanya dan sekarang mereka ingin dia menjadi kapal budidaya. Bagaimana dia bisa menerima itu? Namun, tidak ada seorang pun di keluarga itu yang pernah menanyakan pendapatnya. Mereka tahu apa jawabannya. Mengapa membuang-buang napas? Lebih mudah untuk mengabaikan begitu saja. Mata Yan Wanjun merah padam saat dia berkata, kalau begitu, beritahu kami apa yang kamu inginkan tanpa khawatir. Kakek telah menjadi pengecut seumur hidupku, tapi aku akan berdiri teguh untukmu hari ini. Nasib telah memperlakukan kamu dengan tidak adil. Aku akan berjuang untuk perlakuan adil kamu hari ini bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Petik 2, Yan Wanjun selalu merasa bersalah karena tidak berjuang untuk Yan King Huang. Dia menyerahkannya untuk melindungi Yan King Sang, satu-satunya harapannya untuk mewariskan warisannya. Dia memilih untuk mencurahkan sisa hidupnya untuk membuka jalan bagi cucunya. Dia lebih memilih cucu daripada cucu. Yan King Sang sekarang jenius dari tanah suci abadi dan sedang menuju masa depan yang cerah. Bahkan jika Yan Wanjun meninggal pada saat ini, dia akan baik-baik saja dengan Zhao Yuan di sisinya. Tidak ada yang menahan tetua itu sekarang. Penyesalan dan amarah yang dia tahan selama bertahun-tahun perlahan-lahan muncul kembali. Dia tidak tahan melihat sang patriark menjadi terlalu pengecut bahkan untuk membuat keputusan. Tetua Wanjun, kamu memulai bapak bangsa yang terkejut. Jangan coba-coba membuatku goyah, Yan Wanjun menggedor. Aku tidak pernah berbuat salah terhadap Haoxian. Selama bertahun-tahun, aku sudah mendengarkan kamu dan berpegang teguh pada gambaran yang lebih besar, tetapi bagaimana klan memperlakukan aku? Putra dan menantu aku berada di penjara tanpa batas. Cucu perempuan aku dijanjikan sebagai kapal kultivasi. Satu-satunya cucu aku bahkan tidak mendapat perhatian yang ditargetkan dari keluarga. Bagaimana aku fokus pada gambaran besar dalam situasi seperti ini? Petik 2, dia berbicara dari lubuk hatinya, dengan cepat dan penuh semangat. Aku bukan monster yang tidak berperasaan. Aku dari daging dan darah. Aku ingin melindungi anak-anak aku juga.
Sekarang aku sudah tua dan telah berkontribusi segalanya untuk keluarga, izinkan aku untuk sengaja sekali. Aku telah menganiaya Huang dan orang tuanya, tetapi tidak lagi. Aku akan memberinya kesempatan untuk hidup baru bahkan jika yang bisa aku berikan padanya adalah kebebasan untuk membuat keputusan. Petik 2. Sang Patriark ternganga. Dia tidak mengharapkan Tetua Wanjun, dari semua orang, untuk membuat pernyataan seperti itu. Tetua selalu memiliki minat keluarga. Seorang tetua Xiahou mencibir. Kamu jelas memiliki masalah menjaga keluarga kamu di bawah kendali, Patriark Yan. Baik pemuda dan tua-tua di klanmu bertentangan dengan kemauanmu. Betapa menyedihkan bagi seorang patriark berakhir seperti ini. Yan Wanjun memelototinya dan membentak, diam. Berhentilah mencoba memulai drama. Aku tidak pernah berpikir untuk mengganggu bapak bangsa, dan kamu tidak berada di tempat untuk mengkritik Hao Xian. Izinkan aku memberitahu kamu satu hal, tidak ada kontrak tertulis yang menyatakan bahwa Huang akan diberikan hadiah kepada Hao Xiahou. Bahkan jika ada, aku menyangkal keberadaannya. Jika kamu ingin membawa cucu perempuan aku pergi, kamu harus melakukannya di atas mayat aku. Petik 2. Dia menangkupkan tangannya di Patriark. Maksudku, tidak ada rasa tidak hormat. Tolong beri aku harapan ini sekali. Aku tidak akan mengeluh bahkan jika kamu mengusir aku dan Huang dari keluarga. Petik 2. Dada Huang mengencang. Jika dia tidak belajar untuk tetap kuat di depan orang lain, wajahnya akan berlinangan air mata. Selama bertahun-tahun, dia diabaikan dan diabaikan. Dia hampir tidak pernah menerima dukungan dari keluarga. Dia tidak pernah merasakan cinta yang begitu kuat. Dukungan keras dan perlindungan kakeknya melelehkan es yang membungkus hatinya. Dia selalu menjadi orang yang berhati lembut dan perhatian. Terlepas dari nasibnya yang dikutuk, dia tidak pernah membenci keluarganya. Dia hanya merasa jauh dari mereka dan tidak pernah terikat dengan mereka. Sekarang, dia menyadari bahwa kakeknya masih mencintainya dan bersedia melindunginya dengan mengorbankan nyawanya. Dia tidak tahu apakah dia menindaklanjuti dengan kata-katanya, tapi dia puas, keluhan di hatinya menghilang. Beritahu kami apa yang kamu inginkan di depan semua tamu, Huanger. Beranilah, aku akan berdiri di sisimu. Yan Wanjun telah membuang semua reservasi keluar dari jendela. Bahkan Jiang Chen tidak mengantisipasi perubahan dramatis pada sikap tetua. Dia berkata dengan lembut, tolong beritahu dunia apa keputusan kamu, Nona Huanger. Dia menatapnya dengan mata penuh kasih. Keheningannya berbicara banyak, tetapi ada hal-hal yang ingin dia ungkapkan bahwa dia tidak bisa menyampaikan dengan tatapannya. Aku, Yan King Huang, telah mengenal dan mencintai Sir Shao Yuan melalui pertukaran musik. Aku ingin tinggal oleh Sir Shao Yuan selama sisa hari-hari aku. Bahkan kematian tidak memisahkan kita. Dia mengumumkan dengan tegas, Huang tidak pernah menjadi orang yang pemalu. Dia tidak akan bertindak seperti gadis malu-malu yang khas. Dia berani jatuh cinta dan tidak pernah menghindar untuk mengungkapkan cintanya. Dia hanya belum bertemu seseorang yang menginspirasi keberanian itu. Tetapi seorang pahlawan datang kepadanya ketika dia berada di tempat yang paling rentan, dan menyelamatkan jiwa dan jiwanya. Dia jatuh cinta pada pria luar biasa itu dengan sepenuh hati pada saat itu. Tidak ada alasan baginya untuk menahan sekarang. Keheningan turun setelah deklarasi eksplisitnya. Semua orang menatapnya dengan sangat terkejut. Mereka berpikir bahwa cinta Shao Yuan adalah satu sisi, bahwa dia jatuh cinta pada Yan King Huang karena keanggunannya yang tak tertandingi, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Mereka pasti telah mengembangkan perasaan satu sama lain ketika Shao Yuan masih di Hao Xian. Kerumunan memandang Xiahou Zong dengan sedikit ejekan. Dia belum menjadi miliknya, tetapi semua orang tahu dia akan menjadi kapal kultivasinya. Namun, Yan King Huang telah menyatakan bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya bersama Shao Yuan sampai akhir waktu. Tidak ada yang lebih menghina Xiahou Zong. Secara teknis dia tidak ditolak cintanya, tetapi itu hampir sama. Wajah Xiahou Zong berkerut menjadi cemberut. Sementara itu, Xiahou Ying telah memprediksi hasil ini. Dia bergumam marah di bawah nafasnya, mengutuk Huanger. Orang-orang dari Tanah Suci Abadi telah khawatir bahwa Yan King Huang tidak membalas perasaan Jiang Chen. Zi Jumin sangat senang mendengar jawabannya. Dia menyatukan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Mereka membuat pasangan yang sempurna, dan mereka sudah jatuh cinta. Kisah cinta yang luar biasa. Akan sangat memalukan jika seseorang memaksa mereka untuk berpisah. Petik 2. Dia membuat poin yang bagus. Banyak tamu mengangguk setuju.
Orang-orang dari negara lain lebih suka memihak Jiang Chen daripada Hao Xiaohu. Di mata mereka, pemuda itu lebih berharga daripada Xiahou Song. Selain itu, wanita muda dari Hao Xian telah membuat dirinya jelas. Dia tidak akan menikahi siapapun selain Zhao Yuan. Milik mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan akhir yang terjadi. Orang lebih suka melihat pasangan hidup bahagia selamanya daripada dipaksa berpisah dengan orang luar. Mereka juga bersimpati dengan Jiang Chen dan Huang dan tidak menyetujui sikap Xiahou Song yang kuat. Xiahou Song akhirnya berhasil menekan kemarahannya pada akhirnya. Dia melemparkan pandangan sekilas Huang sebelum mengalihkan pandangan dinginnya ke Jiang Chen. Aku tidak tahu bagaimana kamu menggoda Sidara, tetapi milikku adalah milikku kecuali aku sendiri yang membuangnya. Aku tidak peduli siapa kamu dan betapa berbakatnya kamu dalam Pildao. Satu-satunya takdir yang cocok bagi seorang pria yang berani mengambil apa yang menjadi hakku, adalah kematian. Petik 2.